Jason yang kembali bangkit dan memutuskan untuk nyaba alias merantau setelah bosan menjadi penunggu danau. Di mana kali ini psikopat Jason yang nebeng pada sebuah kapal melakukan aksi kopetnya pada sekelompok mahasiswa yang akan melakukan study tour. Penasaran dong seperti apa kisah terakhir yang masih nyambung ini? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai amuk-amukan pengen jadi sarjana, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Sequel ke-8 ini diawali dengan diperlihatkannya hingar-bingar kota Manhattan. Namun semaju-majunya kota tetap ada saja sekelompok beban keluarga yang sedang asik nyeteng di trotoar jalan. Tuh kan, kerja gak mau nyopet weh hirupnya teh. Tapi mungkin kehidupan keras di kota Manhattan ini membuat orang-orang melakukan segala cara untuk bertahan hidup meski merugikan orang lain. Lagi-lagi, scene beralih pada suasana hening di Crystal Lake. Gak ada kapok-kapoknya emang. Di perahu mewah itu terlihat sepasang muda-mudi sedang asyik bertukar jigong sambil berbisik heos. Jigongku harum gak? Soalnya aku baru makan jengkol kubur. Iya beb, sebangke-bangkenya heosmu Aa tetap cinta. Dan saat Jimmy bersama Susie akan lanjut ke sesi gabrut, Jimmy pun pergi untuk menurunkan jangkar agar kapal sewaannya tidak nyuksruk keruyuk. Hingga saat Jimmy kembali melakukan aksi tercela itu, kedahsyatan getarannya pun sampai membuat kapalnya bergeser, hingga sesuatu yang tak manuk akal pun terjadi. Hoki parah, aliran listrik yang bocor merambat ke tubuh Jason dan lagi-lagi psikopat pun kembali bangkit dari kematian. Dan saat mereka selesai gabrutan, Susie yang mendengar suara aneh meminta Jimmy untuk mengeceknya. Hingga beberapa saat kemudian, karena Jimmy tak kunjung kembali, Susie yang khawatir pun segera menyusul Jimmy. Ternyata Jimmy melakukan prank dengan topeng model Jason yang ia beli secara COD. Dan karena tak menemukan apapun, Jimmy pun langsung mengajak Susie lanjut ke ronde kedua. Saat tombak jair itu meleset, Susie yang ketakutan pun segera kabur. Sementara Jimmy malah pelanga-pelongo seperti melihat setan. Mama, mules. Tanpa perlawanan sedikit pun, Jimmy pun mokad meninggalkan tunggakan sewa kapal. Setelah menghabisi cowok cupu, psikopat pun langsung mencari keberadaan si Bondon. Di sisi lain, sambil ngumpet diiringi musik sok serem, Susie pun menyesal telah berbuat nista karena merasa hidupnya tak akan lama lagi. Sekali lagi, Jason berhasil memberantas kemaksiatan di area kekuasaannya. Di keesokan harinya, seorang ABK borongan bernama Alex terlihat heran saat melihat kapal yang terombang-ambing tanpa awak. Ternyata kapal Jimmy sudah terbawa arus sampai sini. Di sisi lain, seorang asisten dosen bernama Colin baru saja sampai ke tempat tersebut. Namun dia langsung dibacoti atasannya karena datang terlambat.
di mana si atasan bernama Charles ini meminta Colin untuk disiplin dan memberi contoh pada mahasiswa. Apalagi keterlambatan Colin membuat keberangkatan kapal menjadi molor, di mana kali ini mereka akan pergi ke Manhattan untuk melakukan study tour. Karena tak ingin buang waktu, Charles segera menyuruh asistennya itu untuk cepat naik, tapi ternyata Colin mengajak seorang gadis bernama Rene, di mana Rene si rambut mie goreng ini merupakan keponakan Charles. Namun anehnya, Charles seakan tidak senang dengan kedatangan ponakannya ini. Ada-ada aja kelakuannya teh, bagaikan elit Navy SEAL. Psikopat Jason menyusup ke kapal tersebut setelah nebeng menggunakan kapal Jimmy. Lantas sebelum kapal pergi, seorang pria good looking bernama Sean merasa heran saat mendengar si ABK berkata jika semua penumpang di kapal ini akan mengalami petaka. Terlihat para mahasiswa pun menikmati perjalanan dengan berjoget ceringe diiringi lagu dangdut koplok. Di sisi lain, Sean pun dihampiri Rene. Ternyata selama ini mereka menjalin hubungan tanpa status alias membadut. Hingga Sean pun memberikan hadiah kejutan agar Rene memberikan kepastian. Sambil memasangkan kalung, Sean pun berkata, "Jangankan kalung-kalungan Liberty, patung Liberty pun kalau Neng mau AA kalungkan. Gigimu cik mikir atuh." Namun saat Sean meminta kepastian, tiba-tiba saja Charles datang yang memberitahu jika ayah Sean yang merupakan kapten kapal sedang mencarinya. Hingga setelah Sean pergi, Charles pun langsung menghampiri ponakannya. "Ngapain kamu ikut-ikutan study tour? Katanya fobia air. Mana nanti akan ada badai?" "Terserah aku aja tuh om, sewot amat jadi orang." Sementara itu, seorang gadis bernama JJ yang berpenampilan bak seles berusaha melatih skill terbaiknya untuk bisa tampil di acara hajatan tetangganya. Dan Wayne yang merekam aksi tersebut terlihat kagum dengan skill yang JJ tampilkan. Kemudian di tengah percakapan, Wayne pun berkata jika aksi gitar JJ memang keren, tapi kalau latihan di sini, orang-orang bakalan terganggu akibat bising. Hingga JJ pun memutuskan untuk pindah spot latihan. Tanpa ia sadari, psikopat Jason telah mengintainya. Setibanya di ruang mesin, JJ pun kembali melatih skill jarinya agar semakin lihai menghibur orang-orang yang sedang prasmanan. Cepat sekali dengan spell flicker, psikopat tiba-tiba berada di depan JJ dan menggaploknya dengan gitar setrum. Hingga si rockstar kelurahan pun mokad sebelum bisa tampil di acara hajatan. Di malam harinya, psikopat Jason masih lalu lalang untuk mencari seseorang guna disatronin. Di saat itu pula, Rene yang sedang berganti skin tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah jendela kapal, hingga suara itu membuat si asu ngabret ketakutan. Sementara itu, si Maghrib bersama temannya sedang sibuk belajar combo Pak Kwitot agar tinjuku tidak pernah meleset. Saat si Maghrib gumasep dan belagu, dua gadis cantik bernama Tamara dan Eva terlihat terpukau dengan combo-combo dari si Maghrib. "Si AA kombonya jago ya, gak pernah miss-miss has been slay." Tak sampai di situ, ternyata selama ini Tamara memimpikan dihajar cacing berotot milik si Pak Kwitot. Selang beberapa saat Tamara dan Eva sedang begibah terkait gaya cacing yang harus ia ulek, tiba-tiba Rene datang mencari si asu.
langsung membuat mereka kaget. Tapi dirasa Tamara dan Eva tidak tahu, Rene pun kembali mencari si Asu. Untung saja Rene tidak masuk pintu tersebut. Akan tetapi si Jason masih warawiri mencari di mana korban selanjutnya. Sontak mereka pun kaget saat Charles memergoki mereka yang sedang mojok. Ditakutkan terjadi perang celengan, Charles pun langsung memberikan mereka hukuman. 15 menit lagi bapak akan ke kabinmu. Bersiaplah. Hingga saat Charles pergi, Tamara pun merasa jika Rene sudah menjadi cepu dan melaporkan kenakalan mereka. Dan Tamara yang tahu Rene tak bisa berenang langsung menyusun rencana untuk membalas dendam. Kemudian scene beralih pada Tony yang sedang melakukan relaksasi di tempat sauna setelah kalah adu mekanik dengan si Maghrib. Sangat gabut sekali setelah menyocol Tony dengan batu panas. Si Jason pun pergi dengan watados. Di geladak kapal, Colin mulai mengajak Rene jalan-jalan sambil menikmati angin laut. Lalu tiba-tiba, lebay sekali, disenggol segitu doang Rene pun terpental seperti ditabrak Metro Mini. Melihat Rene tercebur dan kukucuprakan, di waktu yang tepat Sean gercep melompat untuk menyelamatkan gebetannya. Setelah Rene diselamatkan, Charles yang datang pun panik saat melihat ponakannya mandi tengah malam. Dirasa Colin tak bisa menjaga Rene, Charles pun segera membawanya pergi. Tapi di saat itu pula, si ABK bertingkah aneh dan terus ngebacot jika psikopat Jason telah kembali. Mendengar hal itu, Rene yang trauma pun segera pergi meninggalkan pamannya. Saat malam semakin larut, terlihat si seksoi Tamara pun baru saja selesai mandi. Melihat sosok bertopeng gak jelas, Tamara yang keheranan pun penasaran, takutnya penagih pinjol. Tolong, jangan, aku belum puas berbuat dosa. Akhirnya, si Bondon Tamara pun mokad seperti mendapat karma dari kelakuannya kepada Rene. Di tengah hujan badai yang membuat kapten kerepotan, psikopat Jason terlihat mengambil tombak pesut untuk memperindah perburuannya. Dan saat si kapten kebelet modal, ia pun meminta asistennya untuk mengambil alih kemudi. Lebih dari sakit encok, pinggang si asisten pun dicucuk menggunakan tombak sampai tak bernafas. Lalu saat si kapten kembali, ia pun syok saat melihat asistennya yang terkapar. Akhirnya, si kapten yang sudah aki-aki pun benar-benar pensiun setelah diantar menuju alam barzah. Singkat cerita, karena trauma yang Rene alami semakin parah, Sean pun pergi ke ruang kemudi untuk meminta si ayah menelpon penjaga pantai. Dad. God. Oh God. Sontak Sean pun syok parah saat menyadari ayahnya telah tewas. Di tengah kesedihan, ia pun segera menggunakan radio dan meminta semua penumpang untuk datang ke ruang kemudi. Mendengar hal itu, teman-teman Sean pun segera menuju ruang kemudi. Mayday. Mayday. Terlihat mereka pun kaget saat melihat kengerian yang terjadi di tempat tersebut.
Di tengah kepanikan, Sean pun berusaha menghubungi bantuan menggunakan radio. Tapi sialnya, psikopat Jason bak petugas Indigo dan langsung memutus sambungan di kapal ini. Alhasil hal itu pun membuat kepanikan mereka semakin menjadi. Sesaat kemudian lagi-lagi si Gelo Alex datang dan tiba-tiba berkata kalian semua akan mokat di tangan Jason. Mendengar hal itu, si Maghrib pun mulai percaya dengan ucapan Alex dan langsung memimpin teman-temannya untuk memburu psikopat Jason. Meski ditentang Charlie, tapi si Maghrib berkata, "Kalem pak, semuanya akan aman di tangan aing. Si combo Pak Witot, hayu dak." Tak lama kemudian, Charlie yang menyadari Rene hilang langsung panik dan segera mencari keberadaannya. Di tengah hujan badai, ternyata Rene sedang OTW ke ruang mesin, namun tanpa ia sadari psikopat sedang mengawasinya. Untung saja itu adalah Charles. Ia pun heran dengan apa yang dilakukan Rene di tempat ini. Lantas agar Rene tak melakukan hal yang ngadi-ngadi, Charles pun segera membawa ponakannya itu. Di sisi lain, Eva yang akan menemui Tamara pun heran saat melihat kamar bestinya yang acak-acakan. Sungguh tak manuk akal, si Eva malah pelangap-pelongo di tengah kelap-kelip cahaya disko. Aneh sekali, si Jason seperti memiliki jurus ngebling kesana kemari dalam sekejap mata. Hingga akhirnya, si cantik Eva pun modar dibanting psikopat. Sementara itu, si Maghrib dan rekan-rekannya tengah menyiapkan persenjataan untuk melakukan perburuan kopet. Namun si Maghrib yang katanya jago adu mekanik kini ciut dan malah memilih untuk menjadi MM. Lantas mereka pun segera berpencar untuk sok-sok memburu psikopat. Bak suwe seminggu dipakai sekali, pencarian Wayne pun dipersulit setelah kacamatanya jatuh. Alhasil Wayne pun rarang-rorong dalam remang-remang. Betapa syoknya Wayne saat ia malah salah tembak. Lalu tiba-tiba dalam kondisi burem -11, Wayne pun berusaha kabur dari psikopat. Dengan mudahnya, psikopat melempar Wayne seperti bocil hingga ia pun harus tersengat listrik 2 paket. Di tengah kepanikan, suasana pun diperindah saat mereka mendengar sirine kebakaran. Saat kebakaran semakin membesar, Charles langsung mengambil suar untuk meminta bantuan. Sementara di dek kapal, seorang pria bernama Miles terlihat serius mencari Jason. Saat kapak terlempar, Miles yang panik pun langsung ngabret kabur. Lah kok ada di situ? Bagaikan ngepur, psikopat cuman memperhatikan saat Miles sibuk memanjat tower. Tapi entah top global panjat tower atau memang spell flicker, tiba-tiba saja psikopat menyusul hingga Miles pun tewas tersate antena analog. Tak lama kemudian, si Maghrib yang berlagak seperti anak FF pun kaget saat melihat temannya turu di atas antena.
Tiba-tiba yang terlempar dari atas helikopter tanpa punya harga diri, ia pun dilempar ke laut. Kembali pada Rene yang berada di kamarnya. Untung saja Rene berhasil melakukan perlawanan dan membuat psikopat kelilipan pulpen. Namun bukan darah yang keluar, melainkan cairan seperti ingus. Dan saat si badut datang untuk menenangkannya, dirasa kapal ini akan karam, Sean pun segera mengajak Rene untuk kabur. Bagaikan adegan film Mas Jack dan Teh Rose di film Titanic, mereka pun saling menjaga satu sama lain. Setelah selamat dari kejaran air, Charles pun panik saat melihat keadaan Rene. Di tengah percekcokan, Colin yang datang pun memberitahu jika ia telah menurunkan sekoci agar mereka bisa secepatnya meninggalkan kapal. Mendengar hal itu, Sean dan yang lain pun segera beranjak menuju sekoci. Tanpa diduga, si Alex pun mokad setelah punggungnya dicium kampak. Saat mereka sibuk dan riweuh naik sekoci, psikopat cuman menonton seolah-olah memberikan mereka kesempatan. Kalem we. Dan setelah semuanya menaiki sekoci, mereka pun berusaha menjauh dari kapal. Oh, ternyata si Pak Witot masih selamat. Begitupun dengan si asuhnya Rene yang entah dari mana datangnya. Akhirnya, setelah mendayung sampai Encok, mereka pun sampai juga di New York. Dan mereka pun senang, mungkin saja di sini akan ada Spider-Man yang akan membantu mereka. Setibanya di dermaga kumuh, mereka pun segera beranjak melanjutkan perjalanan. Ternyata si Jason masih gigih mengejar pelarian mereka. Tapi si Jason yang katrok pun heran saat melihat poster dengan topeng yang mirip dengan dirinya. Mengira dirinya artis, tapi sebenarnya itu hanyalah poster pertandingan hoki antar kota. Kembali pada Rene dan yang lain. Tiba-tiba saja dua preman beban masyarakat bernama Ujang dan Asep menodong mereka. Dan saat si Ujang sibuk merampok harta, si Asep lebih memilih untuk menggondol Rene. Setelah dua rampok itu pergi, mereka pun bingung harus berbuat apa. Alhasil mereka pun berpencar untuk mencari bantuan. Di saat itu pula, Sean pun terlihat galau setelah gebetannya digondol rampok. Di sisi lain, Rene pun diseret menuju gang senggol untuk disatronin. Dan saat Rene direbahkan di kursi cinta, si Asep pun menyuruh Ujang untuk beli tisu magic. Dan setelah si Ujang pergi, si Asep pun berkata, "Meski bebenguk aku tak setampan pacarmu, tapi aku yakin cacing ini bisa membuatmu melayang." Untung saja Jason datang bak superhero dan berhasil menggagalkan tindakan maksiat si Asep. Dan saat si Ujang kembali, jangan berlagak jadi Avenger deh loh. Saat geng belangsak ini tamat, Rene yang memanfaatkan situasi pun langsung kabur. Melihat hal itu, psikopat pun segera melanjutkan perburuannya. Di sisi lain, si Maghrib yang panik langsung menelpon polisi menggunakan telepon umum.
Tapi sialnya, pelarian yang ia lakukan malah membuatnya terpojok di loteng kontrakan. Merasa terdesak mau tak mau ia pun harus mengeluarkan skill by one day Pak Kwitot. Edan sekali meski sudah mengeluarkan combo tak pernah meleset, tapi si Jason yang memiliki HP dan armor plus regen dahsyat tak goyah sedikit pun. Hingga di tengah kelelahan, si Magri pun memutuskan untuk suren. Dexok gimana ente aja lah. Oh, ternyata combo-combo Pak Kwitot belum sebanding dengan gaplokan Aldo setak 1000. Hingga kepalanya pun terlempar bagaikan sampah rumah tangga. Di sisi lain, saat Rene linglung mencari teman-temannya, akhirnya Sean pun menemukannya. Kemudian scene berlanjut pada pencarian yang Colin lakukan. Hingga akhirnya Charles mendapatkan bantuan dari seorang petugas. Hingga Sean dan Rene pun segera menghampiri mereka. Di tengah ketakutan, Rene pun berkata jika psikopat Jason telah mengikuti mereka sampai ke kota ini. Mendengar hal itu, si petugas langsung mengajak mereka untuk pergi. Lah, cepat sekali gak manuk akal. Tiba-tiba Jason berada di depan mereka. Lah, akibat sim tembak, mobil itu pun malah mubui. Malang sekali. Colin yang pingsan pun tewas meledak di dalam mobil. Dari insiden itu, Rene pun menyalahkan Charles yang kabur tanpa menyelamatkan Colin. Hingga Rene yang muak pun pergi. Begitupun dengan Sean yang sok-sok menjadi pembela bagi Rene. Di tengah penyesalan yang Charles rasakan, di saat itu pula psikopat Jason yang kembali bangkit langsung mengejarnya. Dengan sekuat tenaga ceker, Charles berusaha kabur sejauh-jauhnya. Lagi-lagi, kecepatan tak manuk akal membuat Jason sudah berada di dalam bangunan. Akhirnya, Charles pun modar dibasuh menggunakan cairan limbah kimia. Kembali pada Sean dan Rene yang sedang mojok di gang. Dan ketika Sean kembali menyatakan cinta, si goblok masih hidup. Namun baru juga bernapas lega, mereka pun kembali panik saat melihat Jason sudah mengikuti mereka ke dalam kereta. Bagaikan mandi kembang api, psikopat pun terkapar setelah tersengat listrik kereta. Dirasa Jason telah mokad, mereka pun segera pergi. Melihat suasana kota yang megah, Sean dan Rene pun bak orang udik. Lalu tiba-tiba di saat itu pula Rene pun panik saat melihat Jason sabak kota. Cuman deh itu. Melihat tip mahalnya rusak, geng beban ini pun langsung mengajak Jason adu mekanik. Enggak mah, enggak jadi.
Sementara itu, Rene dan Sean meminta tolong di sebuah restoran. Assalamualaikum. Lagi-lagi si Jason berteleportasi. Akhirnya mereka yang terpojok pun mau tak mau masuk ke gorong-gorong. Kali aja ketemu. Di tengah pelarian, tiba-tiba mereka bertemu dengan petugas pembersih gorong-gorong. Aduh, dikira pasangan yang akan mojok, si petugas pun segera mengajak mereka untuk keluar. Karena 10 menit lagi limbah pabrik beracun akan membanjiri tempat ini. Lalu, melihat si Kopet akan menghabisi Sean, Rene yang panik segera mengalihkan perhatian. Di tengah pelarian, Rene menemukan sefalkon cairan kimia. Oh my god! Bisa kita lihat wajah Jason sudah tidak ada manusia-manusianya. Di tengah kepanikan, Rene pun langsung ngabret menyelamatkan Sean dan keluar dari tempat tersebut. Di saat itu pula, Jason yang sempoyongan masih gigih mengejar mereka. Merasa air limbah akan segera tiba, mereka pun panik dan berusaha keluar dari gorong-gorong. Akhirnya, psikopat Jason pun musnah ditelan cairan kimia yang membuatnya meleleh. Beberapa saat kemudian, Sean dan Rene pun berhasil keluar dari gorong-gorong, dan kini Rene pun menerima cinta Sean hingga Sean pun tak lagi harus membadut selamanya. Tapi apakah benar psikopat Jason mokad? Sepertinya iya, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Akibat dahsyatnya guncangan gabrut Jimmy di kapal membuat listrik bawah air terputus dan menyengat Jason hingga akhirnya ia pun kembali hidup. Tapi kali ini, Jason yang sudah bosan dengan suasana danau memilih untuk merantau dengan nebeng pada sebuah kapal yang membawa sekelompok mahasiswa study tour ke kota Manhattan. Dan seperti biasa, Jason pun langsung melakukan terornya dan membabat penumpang kapal tersebut. Hingga akhirnya setelah perjuangan panjang, teror dari psikopat Jason pun berhenti setelah Jason tenggelam dan tersapu banjir limbah kimia. Tapi menurut kalian, apakah si Jason sudah mokad? Karena di sequel selanjutnya cerita Jason tidak akan lagi nyambung dengan film-film yang sudah Sakah yang bahas. Dengan kata lain, butuh 8 episode dari tahun 1980 sampai 1989 untuk memodarkan psikopat Jason. Edian sekali. Maka dari itu, psikopat Jason pantas menyandang gelar sebagai psikopat mama kuat. IMDb untuk film ini adalah 4,5 dan